Jika malam ini kamu melihat tanda ini, jangan abaikan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hal yang terjadi begitu saja tanpa alasan. Alam semesta sedang berbicara kepadamu, dan pesan yang dibawa sangat penting untuk hidupmu besok. Ya, besok. Karena besok, semuanya akan terjadi. Segala sesuatu yang telah kamu tunggu, segala sesuatu yang telah kamu doakan, segala sesuatu yang terasa tertunda selama ini, akan mulai bergerak. Energi sedang bergeser, dan kamu berada tepat di pusatnya. Saat ini, di detik ini, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Kamu dituntun ke sini karena ada sesuatu dalam jiwamu yang sudah tahu bahwa waktunya telah tiba. Aku ingin kamu tetap di sini sampai akhir, karena apa yang akan aku bagikan ini adalah untukmu, dan hanya untukmu yang siap menerima kebenarannya. Selama berabad-abad, orang-orang bijak telah mengamati pola kehidupan. Mereka memahami bahwa sebelum sesuatu yang besar terjadi, alam semesta selalu memberikan tanda. Tanda-tanda ini tidak datang dalam bentuk yang jelas atau keras. Mereka datang dalam bisikan lembut, dalam perasaan yang sulit dijelaskan, dalam momen-momen kecil yang membuat jantungmu berdebar tanpa alasan. Mungkin malam ini kamu merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin kamu merasa gelisah namun penuh harapan. Mungkin kamu terus memikirkan seseorang atau sesuatu tanpa bisa menjelaskan mengapa. Atau mungkin kamu merasa dorongan yang kuat untuk berubah, untuk bergerak, untuk akhirnya mengambil langkah yang sudah lama kamu tunda. Semua ini adalah tanda. Dan tanda-tanda ini muncul malam ini karena besok, gerbang takdir akan terbuka untukmu. Kehidupan bekerja dalam siklus. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di fase terakhir. Mereka terus menunggu, terus ragu, terus bertanya kapan waktu mereka akan tiba, padahal sebenarnya waktu itu sudah di depan mata. Kamu sudah melewati fase persiapan. Kamu sudah melalui masa-masa sulit yang membentukmu menjadi siapa kamu hari ini. Setiap air mata yang kamu keluarkan, setiap malam yang kamu habiskan dalam keraguan, setiap kali kamu merasa sendirian dan tidak dipahami, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang mempersiapkanmu untuk momen ini. Dan momen itu adalah besok. Aku tahu kamu sudah lelah menunggu. Aku tahu kamu sudah hampir menyerah berkali-kali. Aku tahu ada bagian darimu yang bertanya-tanya apakah impianmu itu terlalu besar, apakah kamu layak mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah ada yang salah denganmu karena hal-hal tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan. Tapi dengarkan aku dengan baik. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang berada dalam timing ilahi yang sempurna, dan timing itu akan menunjukkan dirinya besok. Setiap penundaan yang kamu alami adalah perlindungan. Setiap pintu yang tertutup adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap kali kamu merasa gagal, kamu sebenarnya sedang diarahkan kembali ke jalur yang benar. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu. Jika apa yang aku katakan ini terasa benar di dalam hatimu, jika ada bagian darimu yang mengakui kebenaran ini, tulis di komentar 2 kata sederhana yaitu, aku sudah. Karena kamu sudah siap. Kamu sudah cukup kuat. Kamu sudah melalui semua yang perlu kamu lalui untuk sampai ke titik ini. Dan dengan mengakui itu, kamu membuka pintu bagi mukjizat yang akan datang. Biarkan aku ceritakan tentang seseorang yang pernah berada di posisi yang sama sepertimu sekarang. Namanya Sari. Dia adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang sudah bertahun-tahun berjuang membangun hidupnya. Dia pernah kehilangan pekerjaannya, dia pernah merasakan sakit hati yang dalam dari orang yang dia cintai,
Dan dia pernah merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, hidupnya tidak pernah bergerak maju. Setiap kali dia merasa sudah dekat dengan impiannya, ada sesuatu yang selalu menghalangi. Dia mulai percaya bahwa mungkin kebahagiaan dan kesuksesan hanya ditakdirkan untuk orang lain, bukan untuknya. Suatu malam, Sari duduk sendirian di kamarnya. Dia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi lelah secara jiwa. Dia memutuskan untuk berhenti berjuang. Dia memutuskan untuk menyerah pada keinginan-keinginan besarnya dan hanya menerima bahwa hidupnya akan selalu seperti ini. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dia melihat serangkaian tanda yang tidak bisa dia abaikan. Dia terus melihat angka yang sama berulang kali. Dia mendengar lagu yang mengingatkannya pada impian lamanya. Dia menemukan sebuah pesan lama dari ibunya yang sudah meninggal. Pesan yang berbicara tentang tidak pernah menyerah pada apa yang ditakdirkan untukmu. Semua ini terjadi dalam satu malam, dan Sari merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia merasakan sebuah kepastian yang tidak bisa dijelaskan bahwa sesuatu akan berubah. Keesokan harinya, Sari menerima telepon yang mengubah hidupnya. Itu adalah kesempatan yang bahkan tidak pernah dia lamar. Itu adalah pintu yang terbuka dari arah yang tidak pernah dia duga. Dan dari sana, semuanya mulai bergerak dengan cepat. Dalam waktu 3 bulan, kehidupannya benar-benar berubah. Dia mendapatkan pekerjaan impiannya. Dia bertemu dengan orang yang membawanya ke tingkat berikutnya dalam perjalanan spiritualnya. Dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Dan semua itu dimulai dari malam ketika dia melihat tanda-tanda itu, malam ketika alam semesta berbicara kepadanya dan memberitahunya bahwa besok, semuanya akan berubah. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita ini? Apakah kamu merasakan hubungan yang sama dengan apa yang Sari alami? Jika ya, tetaplah bersamaku, karena apa yang terjadi pada Sari juga sedang terjadi padamu sekarang. Kamu berada di malam yang sama. Kamu berada di ambang transformasi yang sama. Dan jika kamu membuka matamu untuk melihat tanda-tanda itu, kamu akan mengenalinya. Mari kita bicara tentang tanda-tanda ini dengan lebih jelas. Apa sebenarnya yang harus kamu perhatikan malam ini? Pertama, perhatikan pikiranmu. Apakah ada seseorang atau sesuatu yang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta mengarahkan perhatianmu. Ketika seseorang atau sesuatu terus muncul dalam pikiranmu, itu karena ada energi yang menghubungkan kamu dengan orang atau situasi itu. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, sesuatu yang perlu kamu katakan, atau sesuatu yang perlu kamu pahami tentang orang atau situasi itu. Kedua, perhatikan perasaanmu. Apakah kamu merasa campuran antara kecemasan dan kegembiraan? Apakah kamu merasa gelisah tapi juga penuh harapan? Ini adalah tanda klasik bahwa jiwa kamu tahu bahwa perubahan besar sedang datang. Tubuh kita merasakan energi sebelum pikiran kita bisa memahaminya. Jadi ketika kamu merasa cara ini, jangan mencoba menenangkan dirimu atau mengabaikan perasaan itu. Sebaliknya, akui itu. Terima itu. Percayalah bahwa perasaan itu ada karena alasan. Ketiga, perhatikan sinkronisitas. Apakah kamu terus melihat angka yang sama? Apakah kamu terus mendengar nama yang sama? Apakah kamu terus menemukan dirimu di tempat yang sama pada waktu yang sama? Sinkronisitas adalah bahasa alam semesta. Itu adalah cara kehidupan menunjukkan kepadamu bahwa kamu berada di jalur yang benar, bahwa kamu diperhatikan, dan bahwa kamu dipandu. Ketika kamu mulai memperhatikan sinkronisitas, kamu akan melihat bahwa mereka ada di mana-mana.
Dan semakin banyak kamu memperhatikannya, semakin banyak mereka muncul. Keempat, perhatikan mimpimu. Apakah mimpimu akhir-akhir ini sangat jelas? Apakah kamu bermimpi tentang masa depan, tentang tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tentang orang yang belum kamu temui? Mimpi adalah jendela ke alam yang lebih tinggi. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita beristirahat, dan jiwa kita bisa berkomunikasi dengan lebih bebas. Jika mimpimu terasa lebih hidup dan bermakna akhir-akhir ini, itu karena jiwa kamu sedang mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Kelima, dan ini yang paling penting, perhatikan dorongan hatimu. Apakah ada sesuatu yang hatimu terus memintamu untuk lakukan? Apakah ada percakapan yang perlu kamu lakukan? Apakah ada langkah yang perlu kamu ambil? Apakah ada perubahan yang perlu kamu buat? Dorongan hati adalah suara jiwa, dan itu tidak pernah salah. Kebanyakan orang mengabaikan dorongan hati mereka karena takut, karena ragu, atau karena mereka mencoba untuk rasional. Tapi rasionalitas memiliki tempatnya, dan terkadang kita hanya perlu melompat tanpa melihat ke bawah. Besok adalah hari untuk melompat. Jika kamu merasakan salah satu dari tanda-tanda ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk orang yang kamu sayangi. Bagikan video ini kepada seorang teman yang mungkin juga perlu mendengarnya. Karena ketika kita membagikan cahaya, cahaya itu tumbuh. Ketika kita mengangkat orang lain, kita juga diangkat. Dan alam semesta selalu memberi balasan kepada mereka yang memberi dengan murah hati. Sekarang mari kita bicara tentang besok. Apa yang sebenarnya akan terjadi besok? Aku tidak bisa memberitahumu detail spesifiknya, karena setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Tapi aku bisa memberitahumu ini. Besok, sesuatu akan bergeser. Mungkin itu akan menjadi kesempatan yang kamu tunggu. Mungkin itu akan menjadi percakapan yang mengubah segalanya. Mungkin itu akan menjadi momen kejelasan di mana kamu akhirnya memahami apa yang perlu kamu lakukan. Atau mungkin itu akan menjadi pertemuan yang membawa seseorang yang penting ke dalam hidupmu. Besok, pintu akan terbuka. Tapi kamu harus siap untuk melangkah melewatinya. Alam semesta tidak akan memaksa apapun padamu. Alam semesta hanya menyajikan peluang, dan terserah kamu untuk mengambilnya. Jadi malam ini, aku ingin kamu mempersiapkan dirimu. Aku ingin kamu melepaskan semua keraguan, semua ketakutan, semua kepercayaan yang membatasi yang telah menahanmu. Aku ingin kamu mengingat siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah makhluk cahaya yang sangat kuat. Kamu adalah jiwa kuno yang telah melalui banyak kehidupan dan banyak pelajaran. Kamu memiliki dalam dirimu kebijaksanaan dari alam semesta itu sendiri. Dan kamu di sini sekarang, dalam kehidupan ini, dalam tubuh ini, untuk tujuan tertentu. Tujuan itu akan mulai terungkap besok. Tapi kamu harus percaya. Kamu harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana semuanya terjadi. Kamu harus menyerahkan hasil kepada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang kepercayaan. Ini tentang memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja atas namamu, dan kekuatan itu mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Malam ini, sebelum kamu tidur, aku ingin kamu melakukan ritual sederhana. Duduklah dalam keheningan selama beberapa menit. Tutup matamu. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Bernapaslah dengan dalam. Dan kemudian, ucapkan kata-kata ini dalam hatimu atau dengan suara keras. Aku siap. Aku percaya. Aku terbuka untuk menerima semua yang ditakdirkan untukku. Aku melepaskan ketakutan. Aku melepaskan keraguan.
Aku melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya. Aku percaya pada timing ilahi. Aku percaya pada kebijaksanaan alam semesta. Aku percaya pada kekuatan dalam diriku. Dan aku siap untuk besok. Ucapkan ini dengan perasaan. Ucapkan ini dengan keyakinan. Karena kata-kata memiliki kekuatan. Niat memiliki kekuatan. Dan ketika kamu menyelaraskan kata-katamu dengan hatimu, kamu menciptakan gelombang energi yang mengubah realitasmu. Besok, ketika kamu bangun, aku ingin kamu ingat momen ini. Aku ingin kamu ingat bahwa kamu tidak sendirian. Aku ingin kamu ingat bahwa kamu dituntun, dilindungi, dan dicintai oleh kekuatan yang melampaui pemahaman. Aku ingin kamu bergerak sepanjang hari dengan kepercayaan diri, dengan kepastian, dengan pengetahuan bahwa apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan tertinggimu. Dan ketika kesempatan itu datang, ketika pintu itu terbuka, ketika momen itu tiba, jangan ragu. Ambil langkah itu. Katakan kata-kata itu. Buat pilihan itu. Karena besok bukan hanya hari lain. Besok adalah awal dari bab baru. Besok adalah hari ketika segala sesuatu yang telah kamu kerjakan, segala sesuatu yang telah kamu doakan, segala sesuatu yang telah kamu bayangkan, mulai mewujud dalam realitasmu. Aku tahu kamu mungkin masih memiliki ketakutan. Aku tahu kamu mungkin masih memiliki pertanyaan. Tapi ketahuilah ini. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu berada di ambang pertumbuhan. Pertanyaan adalah tanda bahwa kamu terbuka untuk belajar. Dan ketidakpastian adalah tanda bahwa kamu siap untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan membiarkan kehidupan mengalir melaluimu. Kamu telah sampai sejauh ini dalam video ini karena alasan. Sesuatu dalam dirimu tahu bahwa pesan ini adalah untukmu. Sesuatu dalam dirimu mengakui kebenaran dari apa yang aku katakan. Dan sekarang, aku memintamu untuk mengambil langkah terakhir. Aku memintamu untuk benar-benar percaya. Percaya bahwa besok adalah harimu. Percaya bahwa kamu layak mendapatkan semua kebaikan yang datang kepadamu. Percaya bahwa hidup ini berpihak padamu, bukan melawanmu. Jika pesan ini menyentuhmu, jika kata-kata ini beresonansi dengan jiwamu, tunjukkan padaku di komentar. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Tuliskan apa yang kamu harapkan untuk besok. Tuliskan niatmu. Karena ketika kita menyatakan sesuatu, kita memberikannya kehidupan. Ketika kita berbagi cahaya kita memperkuatnya. Dan ketika kita bersatu dalam niat dan kepercayaan, kita menciptakan kekuatan kolektif yang tidak bisa dihentikan. Besok milikmu. Besok adalah hari yang telah kamu tunggu. Besok adalah saat alam semesta berkata ya padamu. Jadi bersiaplah. Terima. Dan percayalah. Karena semuanya akan terjadi, dan kamu siap untuk menerimanya.